Yang jelas aku tuh pas jalan maghrib itu ketemu tuh di atas. Aku sama temen aku tuh, dia di atas pakai jubah putih kayak putih gitu, pegang tongkat satu. Sininya tuh jenggotnya merinding beneran. Ingat. Nah ceritanya itu dia bunuh diri itu mungkin masih ada lah ya cerita. Dia pegawai negeri bunuh diri karena mungkin masalah dia punya punya simpanan gitu, tawan sama istrinya, akhirnya dia bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri itu dia bikin surat wasiat banget. Di rumah itu kayak ada, aku tuh masih ingat sampai sekarang kayak berasa ada keranda, orang datang rame ke rumah gitu. Terus ada yang ngisin bunga gitu. Aku itu tuh terngiang-ngiang di dalam telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ritan, Cerita Setan. Malam ini saya kedatangan seorang tamu yang cukup menarik. Ini pertama kalinya saya bertemu. Dengan siapa nih? Mary Hana. Mary Hana ini banyak sekali kisah ceritanya tentang misteri. Gimana ceritanya? Kita langsung tanya. Halo Mei, Ya. apa kabar nih? Kabarnya sehat dan baik-baik aja, alhamdulillah. Sehat, bagus. Terus sekarang kegiatan lagi apa nih? Biasa sih nyanyi, job-job aja, kadang job dari Citra Manajemen dan job dari KSJ Manajemen. Oke. Ada dua sih. Terus kita tanpa sengaja ketemu nih. Iya. Gue dengar ada cerita kisah menarik yang pengen disampaikan kepada sahabat Q Misteri. Tapi sebelumnya, monggo silakan kenalan dulu sama sahabat Q Misteri. Hai, saya Mary Hana, asal dari Kota Curug Bengkulu dan sekarang merantau ke Jakarta dari bulan Januari 2023. Dan saya sekarang menetap di Jakarta, asli jadi KTP warga negara Jakarta. Selamat datang di Jakarta. Iya gitu. Terus kisahnya seperti apa? Kalau yang dulu masih kecil, waktu masih kecil itu kan aku kan tinggalnya di kampung kan. Jadi di rumah aku tuh di bawah, kayak di bawah, masuk ke bawah itu ada sawah gitu, sawah, kebun-kebun gitu kan. Ada gang kecil gitu kan. Setiap sore itu mamaku suruh pulang jangan sampai sore gitu, jangan sampai maghrib pulangnya gitu, nggak baik gitu kan. Kan kalau orang kampung kan biasanya kalau pulangnya di maghrib itu di luar. Jadi gimana gitu kan, nggak boleh banyak ketemu apa gitu. Aku nggak pernah dengerin, tiba-tiba pulangnya sore, pulang maghrib maksudnya kan. Pulang maghrib itu ternyata bener tuh ketemu sama nenek-nenek, kakek-kakek maksudnya ya. Tapi posisi kakek-kakek itu bukan di jalanan loh. Di mana? Kan aku kan lewat gang kecil kan, tapi bukan di jalanan, ketemunya itu di pohon gede. Pohon itu gede banget, itu memang mungkin pohon itu udah ratusan tahun nggak pernah nggak ada yang nebang gitu loh. Kayak pohon keramat gitu. Iya. Tapi nggak jelas juga itu pohon keramat atau bukan ya. Yang jelas aku tuh pas jalan maghrib itu ketemu tuh di atas. Aku sama temen aku tuh, dia di atas pakai jubah putih kayak putih gitu, pegang tongkat satu. Sininya tuh jenggotnya merinding beneran. Ingat. Kayaknya auranya tuh berasa sampai sekarang gitu loh, masih ingat sampai sekarang. Terus jenggotnya itu panjang, putih semua, pakai baju putih. Itu pokoknya sampai sekarang terngiang-ngiang terus. Nah dari pas ketemu itu tuh aku nggak pernah lagi keluar sampai maghrib, pulangnya sampai maghrib nggak pernah lagi. Tapi ketika ketemu sama kakek-kakek itu, cerita nggak sama orang tua? Cerita. Terus orang tua bicara apa? Orang tua bicara, makanya kamu jangan pernah lagi, ya udah dibilangin jangan main ke sawah katanya. Karena di situ tuh ada angker. Gitu. Banyak sih kejadian di situ, kayaknya orang pernah ketemu gitu kan, karena di samping itu pernah ada orang yang mati bunuh diri. Di pohon itu? Bukan, di dekat rumah pohon itu, di atasnya. Nah ceritanya itu dia bunuh diri itu mungkin masih ada lah ya cerita. Dia pegawai negeri bunuh diri karena mungkin masalah dia punya
banyak punya simpanan gitu, lawan sama istrinya. Akhirnya dia bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri itu dia bikin surat wasiat banyak. Surat wasiat, maafin aku ya gitu. Iya, Dia merasa bilang bersalah sama lah ya. dia. Pokoknya daerah aku tuh, perkampungan aku tuh memang Texas banget, banyak yang bunuh diri, banyak yang dibunuh, banyak, bener itu kenyataan. Terus ada yang mati gantung diri juga dekat sana. Masih satu kawasan, satu kampung. Masih satu kawasan. Pokoknya perkampungan aku itu nggak jauh, pokoknya beda 4 rumah lah. 4 rumah ada orang mati minum racun. Ya, terus yang di bawahnya lagi nggak jauh lah, pokoknya ada beda berapa rumah itu orang gantung diri di sana. Ya ampun. Makanya nggak sengaja juga itu ya, waktu maghrib itu ketemu sama kakek-kakek itu. Iya, Terus ibu pernah cerita nggak, orang tua pernah cerita kalau misalnya pohon itu emang sudah ada yang menunggu atau bagaimana? Enggak sih, dia nggak cerita, cuman dia bilang kan memang di situ angker katanya gitu. Banyak kejadian-kejadian aneh gitu, cuman aku nggak pernah dijelasin cerita apa, itu nggak pernah. Selain ketemu itu ada hal lain? Nggak ada. Nggak ada. Jadi itu masa kecil ya? Iya, masih kecil. Terus waktu itu setelah ketemu itu kan main lagi kan, tapi nggak sampai maghrib ya. Oke. Pas jam 5 mamaku bilang kan, kamu jangan sampai maghrib lagi ya main ke sawah ya, katanya gitu. Terus aku jatuh tuh dari pohon. Jatuh dari pohon pohon jambu. Waktu mau ngambil jambu. Itu posisinya mau maghrib juga. Kena sini. Dagu bocor, dagunya sini. Oh, berdarah, dijahit gitu. Jahitan. Oke. Ini ada berapa jahitan di dagu karena kena selang bocor gitu Ya kan. ampun. Jatuh. Akhirnya marah mama teman. Makanya dari sana aku nggak pernah lagi keluar maghrib, nggak pernah lagi, sampai sore nggak pernah lagi gitu. Sampai akhirnya beranjak dewasa lah ya. Iya. Ketika dewasa ada hal mistis kembali. Ada kejadian lagi yang aneh banget lah pokoknya. Dulu kan ada seseorang suami orang ya. Itu masih tetangga jatuhnya? Enggak, jauh. Oh, jauh. Aku udah mulai kerja gitu kan. Okay. Ada suami orang kebet banget. Kayaknya tuh dia udah banyak habis-habisan lah ya. Dia mau banget sama aku. Nah, istrinya itu tahu, setelah istrinya itu tahu mungkin dari situlah aku tuh mulai mungkin diguna-guna kali ya. Oke. Iya. Terus? Aku demam langsung sakit gitu. Karena banyak banget duit dia tuh udah habis gitu kan. Biasalah bukan habis sih, maksudnya itu kan kalau laki-laki ngasih sama perempuan kan biasa kan gitu. Cuman laki-lakinya aja yang kayak gimana gitu, kita nggak ada perasaan gitu. Mungkin istrinya itu tahu, akhirnya aku tuh tiba-tiba kena sakit gitu, sakit demam panas gitu, demam panas. Nggak ada angin, nggak ada hujan, pokoknya langsung. Demam panas. Terus malam itu aku bangunin mama aku, kata mama aku tuh aku nangis kenceng, kayak orang kemasukan gitu, masukan juga arwah bapakku kemasukan juga. Oh, sempat dimasukin juga? Sempat dimasukin juga, tapi aku nggak jelas ceritanya ya, karena dalam keadaan aku sakit itu, demam panas tinggi itu, aku nggak sadar lagi, bener-bener nggak sadar. Terus mamaku sempat cerita pas setelah aku ini udah diobatin sama dia cerita, kamu ke depan katanya, duduk di pintu depan itu pakai sarung katanya, persis banget sama kayak seperti papamu dulu katanya. Oh, tapi nggak sadar itu? Nggak sadar, aku bener-bener nggak sadar. Terus minta kopi malam-malam, minta kopi hitam, kopi yang pahit, minta kopinya. Pokoknya kejadian itu aneh banget, kamu sama banget kayak papamu katanya. Kan almarhum ya, almarhum orang tua aku kan suka minta kopi hitam sama mamaku gitu kan. Dan akhirnya bingung sendiri, mamaku tuh bingung, minta obat lah sama ada yang bisa ngobatin di situ kan. Orang pintar kayak gitu ya. Orang pintar lah, istilahnya orang pintar. Minta ini dikasih jeruk, dikasih air minum, enggak juga tuh. Enggak sembuh juga. Enggak mempan, kata yang pas setelah pergi lagi ke tempat yang lain, berobat tempat yang lain, akhirnya dia bilang bahwa anak kamu ini diguna-guna sama istri orang, katanya gitu. Terus setelah itu dia dikasih jeruk kan, dikasih jeruk, kata mamaku tuh jeruk itu dipes-pes gini, dianuin ke muka gitu. Terus masih itu di rumah itu, aku
aku tuh kayak kebayang-bayang aneh juga ya. Itu sakitnya lama juga? Lama. Itu kalau nggak Berhari-hari gitu? Kalau nggak diobati mungkin aku gila kali. Beneran itu. Stres gila, memang mungkin dia itu sakit hati banget sama aku kan. Sampai mau bikin aku tuh gila gitu loh. Tapi pihak keluarga itu sempat datang nggak ketemu sama? Enggak. Si suaminya itu pengen nyerahin istrinya sampai mau nikah sama aku nggak mau. Karena sampai segitunya itu mungkin dia tahu kan aku tuh katanya aku yang mau ngabisin uang suaminya gitu kan. Akhirnya diobatin sama orang tuaku. Pas malam-malam itu anehnya tuh sebelum diobatin tuh ya, di rumah itu kayak ada, aku tuh masih ingat sampai sekarang kayak berasa ada keranda orang datang rame ke rumah gitu. Terus ada yang ngirisin bunga gitu. Itu tuh terngiang-ngiang di dalam telinga. Itu dalam keadaan aku nggak sadar. Kayak ada suara-suara begitu atau? Suara-suara bising banget gitu. Terus orang ngiris-ngiris bunga, ngiris-ngiris daun pandan buat orang meninggal tuh. Ngiris-ngiris itu, terus orang udah nyiapin air buat mandiin aku gitu loh. Itu perasaan aku pas. Apa perasaan apa itu? Emang udah kejadian kita nggak tahu? Nggak tahu. Kejadian itu aneh banget, itu aku masih ingat sampai sekarang. Sampai sekarang udah lama banget, sampai sekarang masih ingat. Itu sembuhnya gimana itu? Sembuhnya itu diobatin sama orang tua. Adalah pokoknya orang paranormal juga yang bagus, cewek paranormalnya itu. Tapi setelah beberapa orang pintar baru? Iya, baru sembuh sehat. Dan aku juga nggak ingat lagi sama yang laki-laki itu. Oh, dihilangkan. Ya, dihilangkan. Nah, itu kejadian itu di rumah. Aku berasa kayak ada yang ngiris-ngiris daun pandan, nyiapin untuk mandi, buat aku mandi. Ya kayak buat mandi jenazah gitu ya. Bener, kayak mandi jenazah gitu. Terus ada keranda datang ke rumah gitu. Nah, terus pas aku agak kebangun gitu, kayak ada kayak ada bayangan ke belakang gitu loh. Apa jin atau apa itu, memang itu bener nih kejadiannya. Aku masih ingat sampai sekarang gitu. Kayak ada jin gitu langsung ke belakang gitu. Gitu, langsung kayak berat banget badan gitu. Tapi itu setelah kejadian itu, mama atau ibu cerita nggak apa yang terjadi? Iya, nggak, dia cerita cuman katanya aku tuh aneh banget katanya gitu. Kan aku kan dalam posisi nggak sadar banget. Iya, selama sakit tuh aku sakit nggak sadar. Oke. Terus dia bilang aku tuh minta kopi hitam, malam-malam nangis katanya. Terus pakai sarung duduk, ini badan tuh berat banget. Jalan aku itu mirip banget sama almarhum papa katanya. Mungkin arwah bapakku masuk ke badan gitu kan. Apa atau gimana nggak tahu aku. Pokoknya kalau itu badan berat tuh berasa aku. Yang orang pintar itu cerita nggak ke Iya, ke cerita orang tua? juga ke orang tua bahwa aku diguna-guna. Terus masuk juga, ada masuk arwah bapakku masuk ke badan. Sempat masuk. Iya. Maksudnya arwah bapak masuk itu dikasih tahu nggak? Dikasih tahu sama yang ngobatin gitu. Ya, untuk jagain atau untuk apa? Nggak tahu, mungkin karena aku anak kesayangannya kali ya. Kan aku anak cewek sendiri kan, dan 3 saudara. Gitu. Jadi dimasukin mungkin untuk melindungi kali ya, melindungi anaknya gitu. Setelah kejadian itu kan hilang itu ingatan tuh. Udah ada kejadian selanjutnya atau gimana? Aku bener-bener lupa. Lupa? Iya, dengan kejadian itu aku lupa. Lupa dengan kejadian yang waktu orang tua aku bilang. Belas sama sekali? Kalau nggak diceritain sama orang tua aku nggak tahu. Makanya dibilang, katanya kalau aku sampai nggak diobatin bisa-bisa aku gila. Ya. Sampai hilang ingatan banget gitu. Berarti benar-benar dia udah benci kali ya? Mungkin begitu. Makanya dari itu mungkin aku nggak pernah lagi. Jadi pelajaran ya? Iya, jadi pelajaran hidup lah ya. Jadi pelajaran hidup. Nggak mau lagi istilahnya tuh bermain api lah istilahnya gitu ya.
Itu pengalaman pribadi banget. Dan juga nggak mungkin aku ceritain sampai panjang Iya. juga. Ya. Itu Setelah kejadian itu kan berjalan normal kembali ya. normal kembali. Udah semakin dewasa bekerja, ada kejadian lagi. Iya, setelah itu kan aku menikah kan. Menikah, suamiku lagi kerja waktu itu. Dan aku tinggal sendirian di rumah gede. Aku dalam keadaan hamil waktu itu. Hamil 3 bulan. Oke. Hamil 3 bulan tuh aku tinggal di rumah kontrakan yang gede banget, bekas TK ya. Jadi kamarnya itu 2, ruang tamunya gede banget, di belakangnya itu dapurnya juga gede banget, ruang tamu gede banget. Rumah itu bener-bener gak ditunggu, kan lama ditinggalin kan, karena bekas TK. Oh dulunya bekas TK. Bekas TK, jadi kayak serem banget itu, dindingnya itu belum dicat ulang gitu. Oh kan, masih kayak ada cat TK gitu. gambar-gambar TK gitu kan. Terus malam-malam tuh suka denger anak nangis gitu kan. Anak kecil nangis, terus denger suara cewek nangis juga. Itu berulang-ulang. Iya, berulang-ulang selama 3 hari, berulang-ulang. Karena kata orang kan kalau lagi hamil tuh harus pakai apa namanya, syarat-syarat pakai gelang. Iya gitu kan. iya ada yang begitu. Nah, aku pakai juga tapi masih nggak mempan juga. Masih aja. Terus setelah 3 hari sampai 1 bulan itu 3 hari cuma denger yang nangis tuh. Setelah 1 bulan aku keguguran. Keguguran. Itu anak pertama? Pertama keguguran. Sempat tanya nggak ini kenapa kegugurannya atau ada suatu hal yang mengganggu? Iya, kata orang kan kalau dengar suara nangis kayak gitu, dia cewek nangis gitu kan, dia mau janin kita gitu. Oh, itu tanda ya? Tanda. Dalam hidup tuh dua kali keguguran aku. Dan modelnya sama atau berbeda? Nggak, beda lagi karena waktu itu maghrib. Keluar maghrib karena aku masih kayak nggak percaya aja hal Tapi yang posisinya di rumah yang sama atau yang berbeda? Berbeda, di rumah yang sama sih, tapi waktu itu aku keluar rumah gitu loh. Okay. Jadi nggak di rumah. Jadi waktu itu keluar rumah maghrib, motoran. Karena aku memang nggak percaya ya sama orang bilang hal-hal mistis tuh, kayak nggak percaya, tapi terjadi loh di hidup aku gitu. Okay. Jadi pas lagi hamil, aku keluar tuh maghrib mau kemana ya, mau tempat temen gitu kan, karena di rumah kan aku serem kan, nggak berani sendirian. Dan akhirnya pas keluar dari rumah itu motoran tuh kayak dep gitu kan, oh jangan ngebut-ngebut gitu kan, bawa motornya, kata teman aku kan, kamu kan lagi hamil gitu. Nggak apa-apa kataku begitu. Terus kayak sakit banget perut. Ternyata aku tuh lewat tempat aku lewatin tuh kuburan. Oke, ngelewatin kawasan kuburan. Lewatin kawasan kuburan itu belum, tapi masih nyeri banget maghrib belum terjadi apa-apa ya. Pas setelah 2 hari, aku kan sambil nyanyi juga kan, masih hamil tuh sambil nyanyi. Akhirnya aku keguguran di tempat pas manggung. Panggung? Iya. Pas lagi job, lagi nyanyi, darah semua itu gitu. Aku nggak sadar, kayak biasa aja lagi nyanyi biasa gitu kan. Tapi aku nggak terlalu lincah banget kayak orang biasanya nyanyi ya. Tapi aku biasanya biasa aja, nyanyi biasa aja gitu. Nggak kayak joget-joget banget enggak gitu. Karena aku sadar diri, karena aku lagi hamil, menjaga juga gitu kandungan. Dalam posisi aku lagi hamil tuh, aku selalu minum susu buat hamil, kekuatan, vitamin juga. Itu gitu. berapa bulan itu? 3 bulan juga. 3 bulan juga. Dan akhirnya pas lagi nyanyi tuh darah banyak banget di sini, darah semua orang sampai ngeliatin di bawah. Katanya, itu penyanyi itu kayaknya keguguran deh, katanya itu banyak banget darahnya gitu kan. Oh, sampai ditegur gitu kan, aku nggak sadar, nggak tahu gitu kan. Perasaan biasa aja, cuman agak nyeri-nyeri dikit aja perut gitu kan. Itu tuh penyanyi tuh kayaknya keguguran tuh, langsung ambilin kain sama orang. Langsung dibawa ke puskesmas. Ternyata di puskesmas bilang, ini kamu keguguran, katanya harus dikorek ke rumah sakit gitu. Itu aja sih ceritanya. Yang lebih mistis tuh itu sih, yang waktu aku diobatin hampir gila itu. Itu masalah percintaannya. Iya.
Iya, iya, iya. Itu bisa jadi buat pelajaran buat kita semua. Kita nggak nyangka aja ternyata percintaan itu bisa mengakibatkan orang buta mata. Ini salah satu contohnya. Jadi sebenarnya sih banyak banget kisahnya. Salah satu kisahnya yang sama Kak Citra ya. Iya. Itu kejadian aneh juga itu. Ya itu nanti aja. Kita bertiga sama Kak Citra kita ceritain ya. Kita nanti next part, oke? Oke. Biar teman-teman Q Mystery itu ini ceritanya kayak gimana nih gitu kan? Mereka pasti bakal nungguin. Mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman Q Mystery. Iya. Pesannya, jadilah wanita yang baik dan benar, jangan mengganggu suami orang. Itu kan pesannya kan. Ya, kurang agar lebih. kalian terhindar dari istilahnya itu dari hal-hal yang negatif gitu. Betul. Jadilah pribadi yang baik, jangan mengganggu hak orang, mengganggu suami orang gitu kan. Agar hidup Anda tuh tenang, damai dan nggak ada masalah apapun. Setuju. Dan selalulah berbuat baik sama siapapun. Ya. Gitu aja. Oke, setuju banget gua. Q Mystery jangan lupa ya. Kita tunggu next part-nya bersama Kak Citra tentang histori yang lebih menyeramkan. Saya Ritan bersama Mei Rihana. Oh ya, lupa. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.